Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dialah yang menciptakan bumi ini, menyediakan segala fasilitas yang ada di dalamnya. Dialah yang menciptakan langit 7 lapis. Dialah yang memiliki alam semesta ini. Dialah yang menghidupkan dan dialah yang mematikan. Kenapa kita melihat ada banyak keberagaman dalam kehidupan ini? Ada yang jadi dokter, ada yang jadi perawat, ada yang jadi staff, ada yang jadi owner. Itulah ketentuan Allah Azza wa Jalla. Ada yang kaya, ada yang miskin. Tapi yang kaya mati, yang miskin pun mati. Ada yang menjadi pejabat dan ada yang menjadi rakyat. Itu adalah pengaturan dan pengelolaan dari Allah Jalla Jalaluh. Kita diciptakan untuk satu tujuan, untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Semua fasilitas disediakan agar engkau tidak lalai untuk mencapai target yang engkau diciptakan untuknya. Seperti seorang karyawan, seorang pegawai, ketika dia masuk ke tempat kerja, disediakan tempat kerja yang layak, fasilitas ada, tugasmu bekerja. Tapi terkadang kita profesional di tempat kerja kita, tapi kita nggak profesional kepada Sang Pencipta yang telah memberikan segalanya kepada kita. Kapan terakhir kita ngaji? Kapan terakhir kita duduk mengkaji, mempelajari tentang Pencipta kita? Tentang kenapa Dia menciptakan kita? Untuk apa? Dan kemana kita kelak akan pergi pada saat kita meninggalkan dunia ini. Banyak di antara kita yang kuliah. Sebelum kuliah dia sekolah TK, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah, jadi dokter, jadi perawat, jadi apapun. Bertahun-tahun dia mengkaji tentang bagaimana cara dia mencari uang, mencari harta, sehingga dia menjadi seorang profesional. Tapi sedikit waktu yang dia berikan untuk profesional dalam mengabdi kepada Sang Pencipta. Maka ana berbahagia sekali diundang untuk hadir di tempat ini. Walaupun secara virtual, semuanya di tempat masing-masing. Karena memang tidak ada alasan bagi siapapun untuk tidak belajar agama dengan alasan sibuk bekerja. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Ahibati fillah, banyak orang-orang yang sekolah tapi nggak serius.
Dan tidak sedikit orang-orang yang bekerja, tapi juga nggak serius dia bekerja. Kenapa? Terkadang penyebabnya adalah lingkungan. Kondisi yang tidak mendukung dia untuk serius bekerja. Untuk serius dia belajar. Kita sedih ya, kalau membaca berita tentang perzinaan yang terjadi di negeri kita, yang sudah terjadi sejak SD, SMP jadi mucikari itu anak-anak, SMA jangan ditanya, kuliah, na'udzubillah. Setelah kuliah bekerja, nggak berhenti berzina. Apa penyebabnya? Banyak faktor. Mungkin inilah yang menyebabkan pemilihan tema kita hari ini. Ada sebuah berita ini sudah usang, tapi kita baca. Anda ingin kita membaca berita itu. Mungkin bisa ditampilkan beritanya. Nah, bukan yang ini ya, yang pertama, yang Kompas. Taib, ini beritanya. Mengapa di lingkungan kerja rawan terjadi selingkuh? Sebenarnya pertanyaan ini telat ya. Seharusnya mengapa di lingkungan sekolah banyak terjadi perzinaan, seks bebas. Yang kemudian nanti lanjut lingkungan kerja. Orang dulu waktu kuliah udah biasa berzina. Gimana dengan lingkungan kerja? Coba kita baca beritanya. Nah, sebuah unggahan yang menyebut dalam dunia kerja rawan terjadi perselingkuhan ramai di media sosial Twitter setelah diunggah oleh akun ini ya. Ini tahun lalu. Dalam unggahan itu, pengunggah bertanya terkait dengan perselingkuhan yang biasa terjadi di tempat kerja. Dis, emang benar ya? Tulis pengunggah. Hingga Kamis, ya ini hanya 1 hari ya. Dia unggah hari Rebo, hari Kamis, siang, unggahan itu telah dijangkau lebih dari 2, juta. Dan yang komentar 5.200. Apa respon warganet? Warganet mengatakan, tempat paling sering mengakibatkan perselingkuhan kan emang di tempat kerja. Terus real, pernah terjadi di lingkungan kerja gue, si cowok duda dan si cewek masih ada suami dan anak cewek umur 1 tahun. Malah berasa kayak orang pacaran di tempat kerja. Udah nggak ada malu-malunya. Kemudian secara fakta, emang iya bos gue dulu selingkuh sama sekretarisnya. Gue dicekokin uang tutup mulut selama 6 bulan. Pas suami sekretaris mulai curiga, gue malah dituduh jadi kang ngadu. Padahal salah si sekretaris sendiri. Lanjut. Tapi pertanyaan, benarkah selingkuh di tempat kerja? Nah, kita masih baca berita jamaah. Anak ingin semuanya membaca supaya kita tahu ini fakta, ini real. Dan mungkin di tempat kerja anti sekarang juga terjadi. Benarkah selingkuh di tempat kerja bagi sebagian orang adalah hal yang biasa? Mengapa tempat kerja menjadi tempat yang rawan terjadi perselingkuhan? Apa penyebab dan faktornya? Baik, sebelum bicara penyebab dan faktornya, Ana ingin kita membaca berita di Detik ya, tentang 10 profesi, 10 pekerjaan yang rawan terjadi. Nih, 10 pekerjaan ini diklaim rentan terjebak perselingkuhan. Coba langsung ke 10. Apa pekerjaannya aja? Oh, yang pertama keuangan. 21%. Penerbangan 19%. Pilot, pramugari, kepala pramugari. Yang ketiga, yang sedang terjadi dengan tempat kajian kita. Kesehatan. Dokter, perawat, asisten perawat, dan lain-lain. 4 bisnis, CEO, manajer, sekretaris. 5 olahraga. 6 seni. 7 industri malam.
Kenapa kok di industri malam sedikit ya 6%-nya? Ya karena kita tahu memang di tempat itu tempat perzinaan sebenarnya. Yang ke-8 komunikasi, jurnalis, humas. Yang ke-9 hukum, pengacara, sekretaris. 10 sektor lainnya 2%. Baik, ahibati fillah, sebelum kita lanjutkan membaca berita ini, apa memang sebegitu parahnya ya? Parah banget ya. Tapi memang kita tahu bangkai itu mau dipotong kakinya, mau dijiwir kupingnya, mau dikuliti mukanya, nggak ngerasa. Itu yang sangat dikhawatirkan. Tatkala perkara yang mungkar itu dianggap biasa. Apa penyebabnya? Banyak. Coba kita lanjutkan. Ya, kita baca lanjutan berita fenomena perselingkuhan di tempat kerja. Dikutip dari Life Career ya. Sebuah penelitian SHRM 2022, sekarang 2024, menunjukkan bahwa adanya jalinan hubungan asmara berpotensi terjadi di tempat kerja. Hasil penelitian menyebutkan 77% responden mengaku pernah menjalin asmara di tempat kerja. 77%. Statistik lain juga menunjukkan terkait dengan hubungan asmara di tempat kerja, 75% peserta penelitian menyatakan mereka memiliki hubungan romantis dengan seseorang dari tempat kerja mereka. Ini 75%. 70% pernah main mata dengan rekan kerja. Ini awal dari perselingkuhan. 59% pernah berhubungan seks dengan rekan kerja. Selingkuh, berzina mereka. 67% mengenal seorang yang telah berselingkuh dengan rekannya. 73% mengenal seseorang yang pernah bertemu dengan pasangannya di tempat kerjanya. Sementara itu, 76% peserta yang disurvei menyatakan bahwa mereka merasa nyaman dengan rekan kerja mereka yang terlibat asmara. Itu hasil penelitian. Apakah penelitian itu tidak menggambarkan di tempat kita bekerja sekarang? Boleh jadi ketika tempat pekerjaannya kondusif, tidak seperti yang disurvei. Sebelum kita bicara agama, kita akan baca arahan dari sosiologi. Apa katanya? Penjelasan sosiolog ya, soal pemicu selingkuh di tempat kerja. Dia mengatakan, menanggapi hal tersebut, sosiolog dari UNS Surakarta mengatakan perselingkuhan terjadi karena adanya salah satu atau kedua belah pihak yang mengalami kekosongan di dalam komunikasi, berpikir, dan rencana masa depan. Kekosongan itulah yang kemudian diisi oleh orang yang memiliki kecocokan dengan pribadinya. Type lanjut ke bawah. Lanjut ke bawah lagi. Type. Lanjut ke bawah. Nah, ini Derajat mengatakan meskipun ada banyak kasus perselingkuhan di lingkungan kerja, namun dalam konsep moral, ini nggak bicara agama sih, jemaah. Kajian kita tentang agama. Ini bicara moral aja. Perselingkuhan bukan menjadi hal yang bisa dinormalisasi. Perselingkuhan itu merupakan perilaku yang tidak wajar dan tidak bisa diterima. Berkembangnya kehidupan yang lebih kompleks membuat orang membutuhkan orang lain di berbagai bidang. Tak hanya sebagai teman bicara, terkadang orang membutuhkan hal yang lebih dari orang lain meskipun mereka sudah memiliki pasangan. Tapi kita tutup berita ini, kita kembali kepada kajian kita. 1446 tahun yang lalu, Allah menurunkan firman-Nya di surat Al-Isra ayat 32. Kita baca ayat. Nah, Al-Isra ayat 32. Silakan dibaca.
Ada yang baca di sana? Baik. Ana bacakan untuk menghemat waktu. Allah mengatakan wala taqrabuz zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Subhanallah. Allah mengatakan jangan mendekati zina. Tema kita menjaga hati dan pandangan. Iya. Yang mungkin bahasanya jangan mendekati zina gitu loh. Semua lorong, semua jalan, semua lane, semua jalur yang mengantarkan kepada zina nggak boleh dilewatin. Jadi larangan berzina itu dimulai dengan larangan mendekatinya. Manusia punya kecondongan kepada wanita, begitu pula wanita. Allah katakan jangan mendekati zina. Engkau sekarang di posisi mana? Engkau jauh dari zina, atau engkau sedang posisi di tempat yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kita tahu dosa zina adalah dosa yang sangat buruk sekali. Seorang yang belum menikah kemudian berzina, itu dalam agama kita dia dihukum dera 100 kali disaksikan oleh manusia. Kalau dia sudah pernah menikah kemudian berzina, maka dia dirajam sampai mati. Itu di dunia. Maka Allah benci sekali dengan berzina. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang berzina dalam kondisi berzina dia posisinya beriman. Meletakkan air mani di tempat yang tidak halal itu dosa besar, menjijikkan sekali. Ya, tidak ada fitnah yang lebih berbahaya daripada fitnah wanita. Makanya kalau kita lihat Islam itu memberi peluang kepada laki-laki untuk menikah, bahkan lebih dari satu. Tidak ada alasan seorang laki-laki berzina, nggak ada alasan. Ketika Allah nyuruh dia menikah, dan tidak ada alasan bagi wanita untuk berzina juga. Ketika Allah berikan peluang bagi dia untuk menikah. Namun syaitan tidak pernah berhenti menggoda. Bercampurnya seorang di tempat kerja laki bersama wanita tanpa aturan. Kita akan bicara aturannya seperti apa. Ketika itu harus terjadi, ya aturan yang harus kita jaga. Hukum asalnya perempuan itu di rumah. Loh, perempuan di rumah berarti ini diskriminasi terhadap wanita, merendahkan wanita. Engkau tahu yang namanya penghargaan. Banyak wanita dieksploitasi, tapi dia nggak sadar. Seperti seekor katak. Engkau tahu katak itu kalau diletakkan di air panas dia langsung loncat. Namanya seorang masak air panas, katak diletakkan di sana dalam kondisi mendidih, dia langsung loncat, refleks dia pergi. Tapi ketika katak ditaruh di air yang dingin, di kuali yang dihidupkan di bawahnya api kecil, apinya dalam kondisi kuali itu terbuka, katak itu akan nyaman
Kata itu akan merasakan kenyamanan. Nyaman dia di sana, nyaman ya. Airnya mulai hangat. Dia nggak berpikir hangatnya, oh iya mungkin memang airnya seperti, tubuhnya menyesuaikan. Jadi hangat, terus jadi mendidih. Gak sadar dia. Dan dia nggak bisa loncat lagi. Itu yang terjadi dengan banyak aktivis yang merasa Islam mendolimin dia. Enggak, Islam itu memuliakan para wanita. Makanya kewajiban memberikan nafkah 100% kewajiban laki-laki. Wajib. Dia menikahi wanita, dia mengambil tuh wanita dari orang tuanya, wajib dia memenuhi kebutuhan wanita ini. Kalau kau nggak mampu, jangan nikah. Jangan. Kau punya tanggung jawab. Dan bagaimana pekerjaan yang paling berat di muka bumi ini buat wanita adalah ibu rumah tangga. Itu paling berat. Kalau sekedar menjadi dokter. Dokter datang jam berapa? Dokter datang jam 7, jam 8. Pulang mungkin jam 4. Dia ada liburnya, dia ada cutinya, dia digaji. Tapi pernah engkau mendengar ibu rumah tangga berhenti bekerja? Kapan ibu rumah tangga mulai pekerjaannya? Dan kapan dia off dari pekerjaannya? Kapan ibu rumah tangga libur? Kapan ibu rumah tangga cuti? Gak ada. Maka bagaimana Allah menghargai para wanita, memerintahkan kepada para laki-laki, engkau yang cari duit buat mereka. Engkau yang capek buat mereka. Engkau yang beri keringat buat mereka. Nah, ini yang namanya fair. Bagaimana perempuan ini hamil anakmu? Bagaimana dia melahirkan anakmu, mempertaruhkan nyawanya? Bagaimana tubuh dia jadi rusak gara-gara dirimu? Bagaimana kemudian dia menyusui anaknya? Bagaimana dia datang bulan dengan kondisi yang berat buat dia? Dia harus ngurusin anaknya, melayani suaminya. Engkau masih suruh kerja. Engkau yang seharusnya bekerja. Tapi bukan berarti perempuan nggak boleh bekerja. Ana menyampaikan ini supaya semua tahu bahwa ada kerjaan wajib buat dirimu yang harus engkau kerjakan. Ketika kau menjadi seorang wanita, imam kau menjadi seorang istri atau kau menjadi seorang ibu nantinya. Tapi kalau harus bekerja perempuan, maka pastikan engkau tidak mendekati zina. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-Ahzab ayat 33? Coba kita baca. أعوذ بالله من الشيطان وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dengan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dulu. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait, dan membersihkanmu sebersih-bersihnya. Allahu Akbar jamaah, ini firman Allah untuk istri-istri Nabi yang mereka adalah wanita-wanita pilihan. Wanita-wanita yang mendampingi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hati yang bersih,
dengan kolbu yang penuh dengan ketundukan. Itu Allah suruh tinggal di rumah. Tinggal di rumah kalian. Jadi hukum asalnya perempuan itu ya tinggal di rumah. Yang kerja siapa? Lakinya yang kerja. Bojone sing kerja. Jangan dipekerjakan istrimu, diperes. Engkau perintahkan dia untuk cari duit, kemudian untuk melayani dirimu, untuk ngurusi anak-anakmu. Enggak. Tinggal di rumah. Kalau harus keluar, kalau harus keluar, jangan bersolek seperti orang jahiliyah. Jadi jilbab itu bukan tradisi orang Arab. Orang Arab sebelum Islam itu jahiliyah. Mereka nggak pakai jilbab. Istrinya Abu Jahal nggak pakai jilbab. Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab, itu nggak pakai jilbab. Bahkan Khadijah radhiyallahu taala anha sampai meninggal dunia juga nggak pakai jilbab. Enggak. Kenapa? Belum turun perintah untuk berjilbab. Belum. Ini ayat turunnya di kota Madinah. Maka ahibati fillah, agar orang yang memang harus bekerja itu profesional dan menghindari 70% apa 76% tadi yang berzina, maka engkau harus tanya, kenapa engkau bekerja? Kenapa? Gak cukup pemberian suami. Atau engkau mau berkhidmat kepada umat, memberikan kontribusi dengan tetap menjalankan tugasnya sebagai seorang wanita, istri, ibu, atau anak. Maka ketika engkau sudah melakukan evaluasi terhadap niatmu, dan ternyata niatmu ketika bekerja boleh dalam agama karena tempat kerjanya aman, maka sekarang tempat kerjanya aman, tempat kerjanya halal, aman dari fitnah, halal secara hukum, maka ada aturan yang harus engkau lakukan. Apa aturan yang pertama? Agar tidak terjadi perzinaan, maka engkau diperintahkan untuk menahan pandanganmu dan menutup auratmu. Menahan pandangan dan menutup aurat. Oh, setiap perusahaan itu punya aturan sendiri dalam berpakaian. Kalau ternyata tempatmu bekerja melarangmu untuk taat kepada Tuhanmu, maka tinggalkan kerjaan itu. Oh, anak punya anak, yang ngasih rezeki bukan perusahaanmu. Anak-anakmu juga sudah ditanggung rezekinya oleh Allah Azza wa Jalla. Kita bicara iman, tapi banyak di antara kita yang nggak percaya. Apakah perintah menundukkan pandangan dan menutup aurat ini satu hal yang harus? Harus. Apabila seorang di tempat kerjanya matanya ke sana kemari dan di tempat kerjanya banyak aurat yang tersingkap, di mana dia nggak tergoda? Kita dengar sebuah makalah yang mengatakan, sebuah ungkapan yang berbunyi, rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Padahal rumput tetangga sudah mau mati, tapi kelihatannya tetap lebih hijau. Gimana dengan rumput yang benar-benar hijau? Bagaimana tatkala perempuan-perempuan bekerja dan laki-laki yang perempuan menebar pesona, bahkan di tempat bekerja, di beberapa tempat bekerja itu syarat untuk diterima atau untuk melamar good looking. Enak dilihat. Kalau sudah dipersyaratkan engkau harus enak dilihat, ada masalah.
Maka kita lihat wanita-wanita yang bekerja mengandalkan penampilannya, bukan keahliannya, bukan keterampilannya, bukan kecerdasannya, menampilkan adalah penampilan dia yang dijual, gak lama dia. Kenapa? Engkau akan tua. Ya, engkau akan keribut. Engkau akan tidak menarik. Dan mereka akan cari yang good looking lainnya, menggantikan posisi. Tapi tatkala engkau bekerja dengan keahlian yang Allah berikan kepadamu, dengan kecerdasan, keterampilan, engkau semakin umur semakin terampil. Engkau semakin umur, engkau semakin banyak pengalamannya. Maka ini yang menyebabkan terjadi perselingkuhan. Nggak profesional kerjanya. Matanya jelalatan ke sana kemari. Atau memang dia yang dijual penampilannya gitu, untuk menarik laki-laki. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat An-Nur ayat 30-31. Kita akan baca ayat ini. Nah, silahkan. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya
dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak darinya, dan hendaklah mereka menutupkan kain udung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Allahu Akbar jemaah. Kita lihat ya, ini aturan Allah yang detail. Kepada siapa wanita boleh menampakkan perhiasannya. Disebutkan satu persatu. Nggak ada teman kerjanya. Nggak ada konsumen. Enggak. Engkau diperintahkan untuk menutup aurat dan tidak menampakkannya kecuali fulan. Baca tuh ayatnya. Kenapa ayat yang panjang Anda minta dibaca? Karena banyak di antara kita yang nggak tahu etika berpakaian. Yang tahu kesenangan dia berpakaian. Aku maunya kayak gini. Aku sukanya kayak gini. Kau budak kan? Kita lihat bagaimana orang itu taat dengan peraturan perusahaan. Suruh pakai baju warna kuning, pakai warna kuning. Mereka mau belajar. Mereka menuntut ilmu. Dan ternyata sekolah ini bagus dari sisi outputnya orang-orang besar. Karena mereka fokus belajar ya. Kerjaan seperti itu pula. Ketika kumpul, kemudian pandangan mata jelalatan, yang lawan jenisnya tidak menutup auratnya, bahkan menebar pesona, ketawa ketiwi di sana. Apa yang terjadi? Tadi, perselingkuhan. Ketika terjadi perzinahan, Allah murka. Sehingga rezekinya nggak berkah, hidupnya nggak berkah, menderita, cerai lagi nanti, cerai lagi. Semakin rusak kehidupan masyarakat. Baik. Yang kedua, menghindari berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya. Di tempat kerja itu nggak boleh. Berduaan nggak boleh. Kalau kerjanya berhadap-hadapan, tundukkan pandangan. Datang perempuan lewat, tundukkan pandangan. Jangan sampai berduaan laki-laki dengan perempuan, kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Kecuali ada mahramnya di sana. Makanya Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan, iyyakum wad-dukhul 'alan nisa. Nih kaum laki-laki jangan suka masuk-masuk ke tempatnya perempuan. Menunjukkan tempat perempuannya perempuan sendiri gitu loh. Jangan suka masuk-masuk ke tempat perempuan kalian. Sahabat bertanya, ara'aital hamu, ya Rasul, gimana kalau yang masuk itu ipar? Ipar bukan orang lain, keluarganya suami, saudaranya suami. Alhamu wal maut. Kalau ipar yang masuk, mati sudah. Jadi Islam ketika membuat aturan ini demi menjaga jemaah, menjaga rumah tangga orang, menjaga kehormatan wanita, menjaga kesucian laki-laki, menjaga masyarakat, menjaga bangsa dan negara agar tidak turun azab Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, tadi jangan sampai berkhalwat, ya. Berduaan, jangan sampai kumpul laki perempuan di tempat kerja itu berkhalwat berduaan. Nggak ada orang lain. Ini kadang-kadang kumpul, oh nggak usah, nggak berkhalwat, ada 3 perempuan 3 laki-laki. Ingat, tidak ada fitnah yang lebih dahsyat, yang lebih berbahaya buat kaum laki-laki lebih daripada wanita. Jadi kalau memang harus bekerja
berkumpul tempatnya, maka bagaimana mereka tidak bertatapan? Ada perempuan di bagian tersendiri umpamanya. Ketika harus rapat, mereka menjaga pandangan. Mereka berusaha di tempat yang agak jauh agar tidak terfitnah kaum laki-laki. Nah, ya kita yang berusaha. Kan yang penting kerjaan selesai. Kita bicara profesional gitu loh. Kalau ternyata ada hal-hal yang mengganggu, perusahaan itu melarang. Dilarang mainan HP, dilarang main game. Loh, kenapa nggak boleh main game? Ya, karena merusak profesional. Engkau waktunya habis buat itu. Loh, sekarang laki sama perempuan, ketika pandang-pandangan, main mata, yang rusak hatinya. Ketika hati rusak, fisiknya akan rusak. Kemudian kerjanya nggak benar. Perusahaan cari fulus. Maka seharusnya dia berpikir, ini termasuk yang membuat fulus itu berkurang. Kemudian yang keempat, nggak boleh berjabatan tangan laki sama perempuan yang bukan mahram. Nggak boleh. Oh, Ustaz, itu terlalu berlebih-lebihan. Kita ini udah biasa, kita bersih, Ustaz, nggak ada apa-apa. Rasulullah SAW itu manusia yang paling terjaga hatinya. Beliau mengatakan, la usafihun nisa. Aku tidak berjabatan tangan dengan wanita. Para wanita, para istri sahabat, mereka berbaiat dengan Nabi SAW. Mereka ingin, yang laki jabatan tangan sama Nabi SAW. Ketika masuk Islam, ketika berbaiat, berjabatan tangan dengan Nabi SAW. Ketika wanita, Nabi membaiat mereka dengan lisan. Kita yang imannya cuma separuh, cuma seperempat, kita berjabatan tangan, cipiki-cipika, lalu mengatakan, enggak, hati Anda bersih. Bersih apa? Tuh, data survei. Berapa persen yang melakukan perzinaan? Lalu engkau katakan, enggak. Mungkin kau tidak. Yang lainnya. Maka aturan ini untuk semuanya. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani, Nabi SAW mengatakan, ayut ana fi ra'si ahadikum bimikhitin min hadid. Seorang laki-laki ditusuk kepalanya dengan jarum besi, khairun, itu lebih baik daripada dia menyentuh wanita yang gak halal buat dia. Gak boleh, sama. Kok kerja udah kerja gitu, benerin kerja. Kok profesional? Emangnya untuk apa jabatan tangan? Ketika berjabatan tangan, mata sudah memandang, tangan menjabat. Ada aliran listrik yang tersambung. Oh, itu ustadz mah yang hatinya kotor. Bismillah, haibati fillah. Rasulullah tidak berjabatan tangan sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, tidak berbicara. Tidak ngobrol dengan lawan jenis kecuali sesuai dengan kebutuhan saja. Butuh bicara, oh ini gimana kerjaan ini? Oh iya, kayak gini, selesai. Terkadang di tempat kerja enggak. Ngobrol, ahlan wa sahlan. Pak kabari kemana aja engkau ini, itu, sarapan apa hari ini? Engkau nanti sore ada acara enggak? Ini, itu. Allah berfirman di surat Al-Ahzab ayat 32. Nih, ketika seorang wanita harus berbicara, laki-laki bicara dengan wanita, ada aturannya. Karena semua untuk menjaga profesionalisme. Udahlah, engkau ngobrol sama dia tujuannya apa? Oh, tujuan urusan pekerjaan. Ya udah. Nggak usah merajuk ngomongnya. Nggak usah dimanja-manjain biasanya. Dengan panggilan-panggilan yang nggak benar, say, ini itu. Apa kata Allah di surat Al-Ahzab ayat 32?
Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa'i in ittaqaitun فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita-wanita yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik. Itu istri Nabi yang mereka dijaga, yang hatinya bersih, tapi dilarang sama Allah. Ngomong jangan dilembutkan omongannya, jangan ditundukkan. Apalagi ketawa ketiwi orang-orang di tempat pekerja sambil makan siang, jok sana, jok sini, humor sana, humor sini, yang kadang-kadang humornya mengarah kepada hal yang terlarang. Nggak boleh. Jangan itu jemaah. Anakan bacakan pernyataan Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i. Kita mazhabnya Syafi'i di Indonesia. Kita tahu ada yang namanya salam. Kita diperintahkan untuk menebarkan salam. Tapi kata Imam An-Nawawi, beliau mengatakan, nih dalam mazhab Syafi'i, bentar jamaah. Beliau mengatakan, wa in kanat ajnabiyah, kalau dia mengucapkan salam kepada wanita yang bukan mahramnya. Fa in kanat jamilah, kalau ternyata perempuan itu cantik dan takut ada fitnah, maka laki-laki tidak mengucapkan salam. Salam aja enggak, bukan ngobrol, salam aja enggak. Walau salam, kalau ternyata laki-laki mengucapkan salam, perempuan ini enggak boleh jawab salam. Bayangin. Lam yajuz laha raddul jawab, padahal menjawab salam itu hukumnya wajib. Tapi dalam posisi lawan jenis enggak boleh dia menjawab salam. Walam tusallim hiya ala ibtidan, dan nggak boleh itu perempuan mengucapkan salam lebih dulu kepada laki-laki itu. Duh, gimana di tempat kerja kita itu ada slogan 5S. Salam, sapa, senyum, sopan, santun namanya. Senyum kepada semuanya, ini itu. Salam aja nggak boleh, jawab aja nggak. Fa in sallamat, kalau perempuan yang ucapkan salam, lam tastahiq jawaban. Dia tidak berhak untuk dijawab. Fa in ajabah kurihada, kalau dia jawab makruh dia jawab sebenarnya. Wa in kanat ajuzani, kalau ternyata perempuan itu sudah tua renta, ya nggak apa-apa dia, dan dia nggak takut terfitnah, nggak apa-apa laki-laki yang mengucapkan salam dan dia mengucapkan salam. Intinya kalau berpotensi menyebabkan fitnah nggak boleh, bukan ngomong salam nggak boleh. Maka kita bicara profesional, ya jadilah profesional. Kau bekerja kan, kau cari duit. Nah, cari duit yang benar di tempat kerja itu. Bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla, dan selesai bekerja, ketika engkau harus istirahat, istirahatlah. Yang perempuan kumpul sama perempuan, hindarin bermajlis sama laki-laki. Kenapa? Karena di situ ada kematian. Kematian hatimu, kehancuran keluargamu, kebinasaan untuk masa depan, dunia dan akhirat. Barakallahu fiik. Itu beberapa hal yang mungkin bisa Anda sampaikan. Semoga kita menjadi profesional sejak hari ini. Engkau tahu tujuanmu bekerja, engkau tahu tujuanmu hidup, sehingga engkau menjalankan tugasmu sebagai seorang pegawai, karyawan atau karyawati, dan engkau pulang membawa rizki yang halal buat keluargamu tanpa engkau merusak rumah tanggamu. Anda kembalikan ke moderator. Jazakillah khair untuk memandu jalannya tanya jawab. Barakallahu fiik. Baik,
Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih untuk Ustadz Syafiq. Selanjutnya kita akan buka untuk sesi tanya jawab ya. Baik, bisa raise hand atau tulis di kolom komentar ya. Baik, ini sudah ada beberapa pertanyaan, nanti saya pilih dari Zoom dan beberapa saya akan pilih melalui YouTube. Komen di YouTube. Baik, mungkin pertanyaan pertama bisa unmute untuk Dr. Hari Budiono. Silahkan untuk Dr. Hari Budiono untuk mengajukan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kabar, Dok? Alhamdulillah baik, Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah fiik wa barak. Tafadhal, Dok. Perkenalkan, Ustaz. Nama saya Dr. Gigi Hari Budiono, Ustaz. Yang mau saya tanyakan begini, Ustaz. Ketika kita berkomunikasi dengan pasien, Ustaz, ya, kita kan kalau ada pasien kita komunikasikan, berkomunikasi, Ustaz. Kemudian kita acap sering ya bertatap mata dengan lawan jenis, Ustaz, dalam menjelaskan mengenai keadaan giginya, keadaan penyakitnya, begitu, Ustaz. Itu bagaimana, Ustaz, hukumnya, Ustaz? Apakah kita boleh, Ustaz, dalam menjelaskan tentang penyakit pasien itu dengan berkotak mata dengan lawan jenis, ataukah kita menundukkan pandangan, atau bagaimana, Ustaz, tip dan agar kita terhindar dari dosa, Ustaz? Masya Allah. Nah, barakallahu fiik. Di sini jamaah ini menjadi sebuah ujian ya buat seorang dokter yang terkadang dia dituntut untuk memberikan penjelasan. Bagaimana dia memberikan penjelasan yang penjelasan itu dapat diterima oleh pasien dengan nyaman dan dia juga terhindar dari fitnah. Ketika pasien itu umpamanya ya dikatakan dia tidak berjilbab ya, tidak menutup auratnya, maka hendaklah berhati-hati karena Allah menyuruh dia menundukkan pandangan. Dan Allah mengatakan yaghuddu min absarihim, menahan sebagian pandangan mereka. Berarti ada pandangan yang diperbolehkan ketika dibutuhkan pandangan itu. Tapi ketika pandangan itu hanya akan menyebabkan fitnah buat dia nantinya, maka seharusnya dia menghindarkan pandangan itu. Kalau dia ingin memberikan penjelasan kepada pasien, mungkin dia memberikan penjelasan dengan retorika yang tidak harus memandang wajahnya. Sekali-kali dia memandang untuk memastikan bahwa dia serius umpamanya, tapi dia tidak terus memandang wajah pasien tersebut. Jadi dia apalagi dokter mungkin yang memang ada sesuatu yang ingin dia jelaskan, ada mungkin alat peraga di sana yang dia bisa menjelaskan ini seperti itu. Jadi pasien akhirnya nggak fokus kepada penjelasan dokter, artinya tidak kepada omongan dokter, wajah dokter, tapi kepada suaranya yang menggunakan alat peraga. Karena lihat sebagian dokter, Masya Allah, dokter gigi itu ketika dia hendak menjelaskan, dia jelaskan ke anak, dia ambil alat peraganya, ini, seperti itu, sehingga dia terhindar dari fitnah. Jadi semaksimal mungkin dia menghindari fitnah tersebut, Dok. Seperti itu. Barakallahu fiik. Masya Allah. Baik, untuk pertanyaan kedua mungkin saya pilih Dr. Kevin Anggoro Putra. Silahkan untuk mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ustaz, saya Dr. Gigi Kevin Anggoro dari OIDC Lamongan. Maafan, Ustaz, pertanyaan agak melenceng sedikit. No. Saya tanya, bagaimana menyikapi orang yang memiliki sifat hasad terhadap kita? Karena sifat hasad itu membuat saya sangat tidak nyaman untuk bekerja, Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz. Allahu Akbar. Nah, iya, ahibati fillah. Hasad ini termasuk penyakit yang ada di tubuh setiap manusia. Dan biasanya hasad itu akan semakin menjadi
tatkala dalam profesi yang sama. Makanya biasanya tukang ojek itu nggak akan hasad atau jauh dari hasad kepada dokter gigi. Bahkan boleh jadi dia senang ketika dokter gigi itu ramai karena jasa dia terpakai. Jadi seorang perawat mungkin nggak hasut sama dokternya, tapi hasut sama sesama perawat. Dokter pun biasanya sesama dokter, ustadz pun sesama ustadz. Biasanya hasad itu dalam satu profesi rawan terjadi. Apa sikap kita? Yang pertama, hendaklah kita selalu berbaik sangka kepada orang. Dan ketahuilah, rezeki tidak akan tertukar. Rezeki kita tidak akan berkurang karena hasadnya fulan kepada kita. Kalau dikatakan, oh gara-gara fulan hasad sama anak-anak nggak jadi naik jabatan. Enggak, antum memang nggak naik jabatan. Sudah ditulis. Mau ada fulan, nggak ada fulan, kok antum nggak naik jabatan. Kenapa? Dari mana tahu Ustaz tahu itu? Setelah terjadi kau tahu. 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi sudah ditetapkan rezekimu. Yang akan kau dapatkan yang sudah ditetapkan untukmu. Musibah itu nggak akan meleset kalau sudah ditetapkan mengenaimu. Dan rezeki itu nggak akan tertukar ketika itu rezekimu. Jadi dengan orang-orang yang hasad ini, ya abaikan. Kita berbaik sangka sama dia. Yang kedua, doakan dia. Semoga Allah memberikan rezeki kepada dia yang lebih baik. Karena tatkala kita mendoakan orang lain tanpa orang lain itu tahu, Allah kirim malaikat yang mengaminkan doa kita. Mana yang lebih kita butuhkan? Amin malaikat atau urusan sama orang hasad itu? Malaikat mengaminkan. Yang ketiga, subhanallah jamaah. Karena memang orang yang punya nikmat itu akan ada yang hasad. Kita itu diperintahkan untuk membaca Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kita baca ini, kita berlindung dari hasadnya orang yang hasad. Kita berlindung dari sihirnya orang-orang yang meniup buhul-buhul mereka. Kita berlindung tiap hari. Berapa kali kita baca itu? Pagi hari kita baca. Habis sholat subuh kita baca. Habis sholat duhur kita baca. Habis sholat asar kita baca. Habis sholat maghrib kita baca. Habis sholat isya kita baca. Mau tidur kita baca. Bahkan kita membaca dengan meniupkan di tangan kita 3 kali. Kita usapkan ke seluruh tubuh kita. Karena memang ada yang hasad sama kita. Dan itu dibaca tiap hari. Kali 7, kali 30, sampai mati. Maka itu mungkin perlu dilakukan seorang. Menghadapi orang-orang yang hasad. Kemudian tadi ketika kita yakin dengan takdir Allah, tenang, udah biarlah. Yang rezekiku tetap akan aku dapatkan, yang bukan rezekiku tidak akan aku dapatkan. Dan berusaha kita untuk berbuat baik sama fulan yang hasad itu. Supaya dia teman kita, dia saudara kita. Mudah-mudahan tatkala kita berbuat baik sama dia, dia berubah menjadi lebih baik. Tapi kalau tidak, mintalah kepada Allah. Dengan doa-doa yang tiap hari kau baca itu. Dan semoga fulan atau fulanah mendapatkan hidayah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am. Alhamdulillah baik. Untuk pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya mungkin saya akan ambil dari komen di Zoom ya. Ada pertanyaan yang menarik. Bagaimana menanggapi candaan-candaan di tempat kerja? Mungkin Kak Shanti Kartika bisa on mic ya. Silakan Kak Shanti Kartika Sandi.
Mungkin saya bantu bacakan ya. Bagaimana menanggapi canda-candaan di tempat kerja? Mungkin ada seorang laki-laki, yang sudah beristri, bercandanya mungkin menggoda ke teman wanitanya seperti itu, Ustadz. Bagaimana cara menanggapinya? Mungkin juga digabung dengan pertanyaan dari Kak Umu Aksa ya. Untuk cara menegurnya bagaimana? Untuk cara menegur teman yang diskusi dengan zina. Ibu tembakin bayu. Nah, siap, Masya Allah ya. Nah, mahibati fillah, ini juga yang mengantarkan kepada perselingkuhan, yang mengantarkan kepada perzinaan. Di mana orang berbicara yang tidak perlu. Bahkan bukan tidak perlu lagi, tapi memang omongannya nggak benar gitu loh. Jok-jok yang kadangkala ya yang saru. Apa yang harus dilakukan? Al-Imam Syafi'i mengatakan, "Idza nataqa as-safihu fala tujibhu." Apabila ada orang bodoh berbicara, engkau jangan jawab. Fa khairun min ijabatihi sukutu. Jawaban terbaik buat dia adalah diam. Engkau diam aja. Dia terus melakukan, engkau diam. Lama-kelamaan dia malu. Tapi tatkala kita tanggapin, dia memang cari tanggapan. Dia cari komentar. Maka ketika komentar itu ditutup, selesai. Kadang-kadang orang komentar yang menyinggung. Dia nunggu siapa yang ngebalas tuh komentar. Kalau nggak ada komentar lagi, diam tuh komentar, mati, selesai. Maka kadang-kala kita harus belajar diam. Dia jok-jok itu ya diam aja. Tanggapin dengan dingin. Kau sibukkan dengan hal yang bermanfaat. Dan hindari tempat yang menyebabkan jok-jok itu. Biasanya orang kalau kerja serius, nanti kalau sudah waktunya ke kantin ini, mulai ngomong ini itu. Memang ada laki-laki yang kata Allah Azza wa Jalla, fi qalbihi marad, di hatinya ada penyakit. Ada penyakit orang ini memang. Bukan bicara karena dia sudah punya istri atau dia udah cerai sama istri, enggak. Ada penyakit dia. Maka tugas kita tadi berbicara sama dia ketika ada perlunya. Kemudian pentingnya perusahaan ya, lembaga itu untuk menjaga profesionalisme. Jangan bicara urusan pribadi kita nggak ngurusin. Ini akan berdampak kepada perusahaan. Makanya pentingnya perusahaan itu memberikan bimbingan rohani kepada pegawai-pegawainya. Karena pegawai yang takut sama Allah, insya Allah kerjanya lebih baik daripada pegawai yang nggak takut sama Allah. Korupsi waktu, korupsi duit, itu terjadi karena orang-orang nggak takut sama Allah Azza wa Jalla. Tapi ketika orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, insya Allah dia tidak melakukan itu. Maka kalau bicara bagaimana menegur orang tersebut, kalau memang kau punya kapasitas untuk menegur umpamanya, dan kemungkinan diterima, yang kau tegur. Tapi kalau enggak, mungkin kau cari orang lain yang bisa menegur. Mungkin laporkan ke atasan, Anda merasa nggak nyaman ya, Anda sudah bersuami, Anda punya anak, Anda nggak nyaman kerja di tempat ini. Karena boleh jadi juga bosnya yang selingkuh, tadi kita udah baca komentar, ternyata bosnya memang nggak benar gitu kan. Maka apabila kita bisa menegur dan punya kapasitas itu, silahkan. Kalau nggak bisa ngomong, mungkin akan panjang, kok bikin surat, tulisan, kirimkan ke dia. Agar dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena semua masalahnya kembali kepada imannya. Ketika orang imannya lemah, semua dia kerjakan tanpa takut kepada Allah. Dia nggak kenal dengan halal haram. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, mungkin sekarang saya akan memilih pertanyaan dari komen YouTube.
Ini ada pertanyaan dari Ngiderin. Kalau kita berniat serius menikah Ustadz dengan seseorang perempuan dan dia ada teman dekat yang qadarullah ada masalah tentang kholwat dengan rekan kerjanya, apa nasihat terbaik untuk calon saya Ustadz? Tunggu. Dia ini mau nikah dengan seorang akhwat. Akhwatnya kerja di tempat lain yang di situ dia berkholwat dengan lawan jenis gitu. Iya Ustadz. Ya. Apa nasihat terbaik untuk calonnya Ustadz? Barakallahu fiik. Ya ahibati fillah. Ketika seorang sudah berkholwat ya, ada dua pembahasan. Ada kholwat, ada ikhtilat. Ikhtilat itu campur laki perempuan. Ini berbahaya. Kholwat itu berduaan. Ketika kholwat sangat berbahaya sekali. Maka sampaikan kepada calonmu itu, kalau memang engkau serius sama dia, berikan nasihat kalau bisa engkau pindah ruang kerja. Jadi kan ada ruangan yang memang dia berduaan dengan orang tersebut. Kalau memang harus berduaan dan memang tidak ada solusi, jangan ditutup pintunya. Dibuka jendelanya. Sehingga orang dapat melihat engkau tidak berduaan. Karena dikatakan kholwat ketika nggak ada yang ngelihat, berduaan, setan yang ketiganya di sana. Maka berikan nasihat seperti itu. Dan kalau ternyata yang kau maksudkan dia ada ikhtilat, ada kumpul di tempat kerja laki perempuan, tadi adab-adab yang disampaikan. Bagaimana dia menundukkan pandangan, menutup auratnya, kemudian tidak bersahabatan tangan, tidak berbicara kecuali ada perlunya. Jadi hal-hal itu yang diberikan kepada dia. Dan pada saatnya ketika memang ternyata fitnahnya besar di tempat itu, ya keluar dari tempat kerja itu. Meninggalkan tempat itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Karena Allah, bukan karena ada kerjaan lain ya, tapi karena Allah saja. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, mungkin saya akan bacakan pertanyaan yang terakhir ya Ustadz. Siap, nah, barakallahu fiik. Di pertanyaan dari YouTube, dari Rininian. Assalamualaikum Ustadz. Pertanyaan saya sama dengan Umi Dinara. Bagaimana menyikapi suami yang memiliki anak buah di tempat kerjanya yang setiap hari ketemu dan ngobrol bercanda duduk berhadapan Ustaz? Allahu Akbar jemaah. Ya, buat kita semua sebenarnya, karena fitnah wanita ini adalah fitnah yang umum untuk seluruh laki-laki. Baik laki-laki itu bekerja di tempat yang bercampur atau laki-laki itu enggak. Imam masjid pun yang kerjanya di tempat pengimaman, dia juga enggak selamat dari fitnah wanita, apalagi yang berkumpul. Maka apa yang harus dilakukan? Maka tugas seorang istri, bagaimana dia menguatkan iman suami. Dia mendukung suami untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Di mana salah satunya adalah mengajak suami untuk belajar. Duduk sama suami untuk menyamakan visi dan misi dalam kehidupan ini. Kita mau kemana? Ada dua tempat. Yang satu namanya surga, yang satu namanya neraka. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang dibenci oleh jiwa. Makanya orang mukmin itu seperti di penjara di dunia ini. Penjara. Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini penjara buat orang beriman. Ya namanya penjara. Engkau nggak bisa keluar semaumu, engkau nggak bisa tidur semaumu, engkau tidak bisa berbuat apa yang kau inginkan. Enggak, ada aturannya. Itu penjara. Nggak nyaman. Iya memang. Dan sunnatullah dalam kehidupan ini, orang-orang sukses itu selalu melawan kesenangan dia.
mengerjakan yang tidak dia sukai. Engkau tanya mereka. Iya, ada hal-hal yang dia, aduh malesin, tapi dia kerjakan demi kesuksesan. Apalagi surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Ada aturan-aturan memberatkan. Ya, aturan di perusahaan kadang lebih memberatkan daripada aturan Tuhan. Tapi kita kerjakan. Maka bagaimana menguatkan keimanan suami? Diajak suami belajar. Ayolah kita membawa kemana keluarga ini. Engkau sebagai pemimpin, engkau sebagai imam. Ajak suami ziarah kubur untuk mengingat kematian. Ajak suami untuk datang ke tempat-tempat bencana agar dia tahu dengan hakikat kehidupan ini. Sehingga setelah itu, ya mungkin sang istri bisa memberikan masukan kepada suami. Sampaikan, bang, aku kepingin kau selamat, bang. Aku tahu tidak ada fitnah yang lebih dahsyat, yang lebih berbahaya buat kaum laki-laki lebih daripada wanita. Gimana? Ya kalau dia seorang atasan, seorang bos, untuk menghindarin berkhalwat, untuk tidak berbicara kecuali profesional lah, berbicara kecuali ada perlunya. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu, ya perusahaannya semakin maju, semakin baik, dan sang istri di rumah lebih melayani suami. Lebih melayani suami. Ketika engkau tahu dengan beratnya godaan laki-laki di luar sana, maka engkau harus lebih melayani suamimu. Bagaimana tatkala suami pulang, suami kembali ke surganya. Dia mendapatkan dirimu dengan cantik, dengan indah. Dan ini juga masalah. Kalau istrinya bekerja juga, sang suami datang ke rumah sama-sama capek sama istrinya. Tapi ketika istri di rumah, dia mempersiapkan diri segalanya. Ketika suami pulang, dia nggak tanya suami dari mana, tapi dia tanya suami, engkau mau apa? Dengan perhiasan dan solek yang paling indah yang bisa dia lakukan. Kemudian kata-kata yang indah, manja, nggak pernah marah sama suami. Berusaha menyenangkan suami di rumah sehingga suami betah di rumah. Banyak suami-suami nggak betah di rumah. Soalnya kalau masuk rumah diajak ribut sama istrinya. Ditanyain pertanyaan-pertanyaan yang hanya akan membebani hidup dia. Sambil terus didoakan suaminya. Semoga dia terjaga. Tapi kalau dia nggak mau belajar, nggak mau mengingat akhirat, ya dia rawan terfitnah dengan wanita dan nantinya akan berzina. Na'udzubillah min dzalik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, mungkin mohon izin Ustadz untuk menambah 2 pertanyaan lagi. Tafadhali, nah. Langsung saya bacakan dari Nia Masulunia. Assalamualaikum Ustadz, jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan. Semoga Allah menjaga Ustadz, keluarga, serta tim dakwah. Ana izin bertanya Ustadz, apakah boleh seorang wanita yang belum menikah bekerja di tempat yang ada sistem shift malam dan pagi? Kemudian dari Ayatullah Fahmi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayatullah Fahmi sebagai kapten pilot. Di dalam aturannya adalah orang yang bertanggung jawab penuh terhadap anggota saya. Masalahnya pekerjaan saya membuat kami safar. Sebenarnya batas tanggung jawab saya sebagai lelaki muslim dengan kerjaan saya sebagai pemimpin safar itu seperti apa, Ustadz? Masya Allah. Masya Allah jemaah, pertanyaan yang menarik sekali ya. Alhamdulillah, ana senang dengan pertanyaan ini. Karena ada orang-orang yang dalam hidupnya nggak pernah bertanya tentang agama. Bahkan dia beranggapan agama hanya memberatkan. Agama hanya menyusahkan. Demi Allah, jemaah. Allah mengatakan, Ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran untuk membuatmu kecewa, untuk membuatmu menderita. Enggak. Al-Quran datang sebagai rahmat dan kasih sayang buat engkau. Dan buktikan. Mereka yang mengikuti petunjuk Allah, mereka adalah orang-orang yang paling bahagia dalam kehidupan ini. Walaupun dia nggak punya harta. Karena kebahagiaan itu bukan di harta, bukan di pekerjaan, bukan di jabatan, tapi kebahagiaan itu di sini. Dan hati ini milik Allah Azza wa Jalla. Baik. Kepada pertanyaan, kita menuju kepada pertanyaan pertama berkaitan dengan wanita yang punya shift malam ya. Maka di sini yang tadi kita sampaikan, batasan-batasan itu dijaga. Jangan sampai
kemudian perempuan itu bekerja, padahal dia nggak butuh bekerja sebenarnya. Umpamanya seperti itu. Padahal ada pekerjaan lain sebenarnya yang nggak harus dia keluar di malam hari. Karena sejatinya wanita diperintahkan untuk tinggal di rumah. Ketika wanita keluar rumah, setan itu langsung menghiasi dia, ini, itu. Setan yang memanfaatkan wanita untuk menyesatkan kaum laki-laki. Jadi apabila tempat kerjamu memang tadi ada shift malam, yang memang engkau membutuhkan hal itu, dan engkau bisa menjaga adab-adab agama yang tadi disebutkan, tanpa engkau melantarkan kewajiban-kewajibanmu, ya kondisinya terpaksa jadi. Tapi kalau ada yang lainnya, engkau pilih yang lainnya. Adapun pertanyaan yang kedua, seorang kapten dan semua pemimpin sebenarnya. Ada pemimpin tingkat atas namanya presiden di Indonesia ini. Ada yang di bawah presiden, ada yang di bawahnya lagi, ada yang di bawahnya lagi. Ada pemimpin di tempat pekerjaan. Ada yang GM, ada yang sekedar manajer, ada yang di bawahnya lagi. Kapten ini, Masya Allah, dia pemimpin nomor 1. Di mana? Di pesawat itu, dalam perjalanan itu. Tapi ketika landing, nggak lagi dia. Karena mungkin ada perusahaan di daratan sana. Apa yang harus dilakukan seorang kapten? Bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Pesawat yang kau tunggangin bisa jatuh. Dan kita sudah sering mendengar pesawat-pesawat yang jatuh. Maka engkau nasihati, kadang-kala mungkin dia punya apel. Ketika apel, ingatkan mereka dengan Tuhan. Lalu ada yang non-muslim, Ustaz, ini kan bukan ranah agama, ini itu. Ketahuilah bahwasanya sila pertama di Pancasila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kita bertuhan. Kita bertuhan. Kita makhluk. Maka terkadang ada orang-orang yang melarang masuknya agama. Ketuhanan yang Maha Esa. Hanya Allah. Qul huwallahu ahad. Maka kasih penjelasan. Ingatkan mereka. Ya tadi, mungkin ada banyak orang yang ingatkan mereka dengan sholat mereka. Ingatkan mereka untuk bertakwa kepada Allah. Suruh mereka belajar agama ini. Karena sebagian mereka nggak bertakwa sama Allah. Yang dia pikir adalah cari duit. Walaupun pekerjaan dia tidak sesuai dengan agama. Maka engkau sebagai seorang kapten, sampaikan agama Allah kepada mereka. Dengan harapan anak buahmu bertakwa kepada Allah. Kalau engkau tidak bisa menghilangkan kemungkaran, kalau di tempat kerjamu ada 10 kemungkaran, paling tidak jadi 9. Berkurang jadi 8. Berkurang jadi 7. Berkurang jadi 5. Ada usaha dari engkau. Gitu. Jangan sampai muslim itu hanya berpikir, aku cari duit di sini, aku mau profesional. Iya, ada satu apa ya? Satu profesimu yang melekat dengan dirimu. Dimanapun kau berada. Apa? Engkau budak. Kau hamba Allah Azza wa Jalla. Maka ketika kau jadi presiden, kau ingat engkau budak loh. Engkau diangkat jadi presiden, engkau tapi budak. Oh pindah dari presiden jadi menteri. Menteri engkau juga budak loh. Jadi kemanapun engkau pergi, profesi ini melekat. Apa? Budak. Maka budak seharusnya tidak melakukan kerjaan kecuali sesuai dengan keinginan majikannya. Dan majikan kita adalah Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Jamaah, kita berdoa memohon kepada Allah. Dan selalulah berdoa memohon kepada Allah petunjuk. Kita senantiasa berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus ya Allah. Jalan yang lurus ya Allah. Agar kita tidak terjatuh. Agar kita tidak terpeleset. Kalau kita gagal dalam kehidupan dunia ini, urusan pekerjaan, kita bisa cari pekerjaan lain. Tapi kalau kita gagal menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah, kita akan jatuh ke neraka. Kekal selama-lamanya di sana. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya.
ومتئنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصر إخوانا المستضعفين في فلسطين اللهم دمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Anda ucapkan jazakumullah khairan dan Anda kembalikan ke moderator.